Hari ini, saya mau kita belajar firman Tuhan bersama. Judul khotbah hari ini adalah pilihan orang yang mengetahui nilai. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Melalui gaya hidup seseorang dan tindakannya sehari-hari, kita bisa mengetahui apa yang dihargainya di dunia ini. Demikian jugalah kita yang menuju kerajaan surga. Dalam perjalanan kita ke kerajaan surga, beberapa orang bodoh duniawi berpikir bahwa mereka menilai kita sebanyak Tuhan menilai kita dalam garis yang sama. Tetapi semua anak-anak Sion menganggap lebih berharga dan lebih berarti nilai yang diberikan oleh Tuhan tentang kita daripada nilai yang diberikan orang-orang dunia tentang kita. Jadi hari ini bersama dengan saudara-saudari, apa yang dilakukan orang yang mengetahui pilihan yang berharga? Di antara orang-orang yang bekerja, kita bisa menemukan dua jenis orang. Satunya hanya berfokus pada nilai tentang uang. Dan satu lainnya memikirkan pentingnya nilai dari pekerjaan mereka. Walaupun pekerjaan mereka itu sama, pemikiran mereka tentang nilai itu begitu beda. Maka satunya selalu bersungut-sungut dan protes selagi mereka bekerja. Dan satu lainnya selalu berterima kasih atas kesempatan bekerja sama. Tidak memikirkan berapa banyak gajinya. Keadaan seperti ini kelihatan di dalam hidup rohani kita juga. Saya mau menceritakan sebuah kisah lama kepada Anda sekalian. Seorang bodoh tinggal di suatu kota, dia sangat terkenal. Mungkin terdengar sedikit aneh, karena seorang bodoh terkenal. Bagaimanapun dia sangat terkenal, karena bodoh. Banyak orang berkunjung ke kota itu hanya untuk melihat orang bodoh itu. Karena remaja itu bodoh, tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Sebagai akibatnya, untuk bertahan hidup, dia terpaksa mengemis. Suatu hari, seorang bapak tua melihat remaja bodoh itu dan mau memberi uang kepadanya. Dia mengambil dua uang kertas dari kantongnya, $10 dan $1 uang kertas. Tiba-tiba sebuah pikiran yang lucu muncul dalam benaknya. Bisa memilih hanya satu di antara dua jenis uang kertas. Di satu tangan ada $10 dan di satu tangan lain ada $1. Remaja bodoh itu memilih $1 tanpa ragu-ragu. Jika melihat nilai uang itu, bukankah $10 lebih tinggi nilainya? Tetapi dia memilih $1. Bapak tua itu memikirkan pilihan remaja itu. Biasanya, semua orang akan memilih $10. Tetapi kenapa remaja itu memilih $1? Dia sangat tertarik pada pilihan itu. Lalu dia mengambil $1 uang kertas lagi dari kantongnya. Dan berulang kali dia mendesak remaja itu untuk memilih satu di antara $10 dan $1. Remaja itu mengambil $1 uang kertas lagi. Bapak tua itu menyebarkan kejadian itu ke seluruh kota itu. Semua orang kota itu menganggapnya sebagai kejadian yang tidak biasa dan mulai berdatangan untuk pergi menemui remaja itu. Mereka mau mengetahui perkataan bapak yang tua itu benar atau tidak. Mereka menunjukkan kepada remaja tersebut $10 dan $1. Remaja itu terus memilih $1 tanpa ragu-ragu. Mereka menganggap remaja itu sekali-kali tidak tahu nilai uang. Maka dia berbuat begitu bodoh dan tertawa besar di depan remaja itu. Ketika berita ini tersebar kepada banyak orang, ke kota-kota tetangganya, dan sampai ke kota yang jauh, banyak orang mengunjungi kota itu hanya untuk bertemu remaja yang bodoh itu. Seseorang menunjukkan kepada remaja itu $50 dan $1 dan berkata mau pilih mana. Dia tetap memilih $1.
Ketika $100 dan $1 ditunjukkan dan berkata, mau pilih mana? Dia tetap memilih $1 dan mengambilnya. Banyak orang berpikir, anak ini benar-benar orang bodoh. Bagaimana dia tidak bisa tahu tentang nilai uang itu dan terus memilih $1 saja? Inilah pikiran mereka. Tetapi mereka tidak tahu niat benar dari remaja itu. Jadi kabar ini tersebar sampai ke negara tetangga dengan cepat. Dan sangat banyak orang berkunjung ke negara itu seperti turis untuk melihat hal langka itu. Di satu sisi, nilai uang yang lebih besar. Satu sisinya lagi, nilai uang yang lebih kecil. Ketika nilai keduanya ditunjukkan kepadanya, remaja itu selalu memilih nilai uang yang lebih kecil. Suatu hari, seorang laki-laki bertanya kepada remaja yang bodoh itu, "Apa kamu tidak tahu uang mana yang lebih bernilai tinggi antara $10 dan $1? Aku tahu, jawab remaja itu. Kalau begitu mana yang lebih tinggi? $10 lebih tinggi. Laki-laki itu terkejut. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengambil yang besar, tapi selalu memilih $1 yang nilainya kecil? Lalu remaja itu tersenyum dan berkata, kalau aku memilih $10, aku akan mendapat jumlah itu hanya satu kali saja. Tetapi karena aku memilih $1, aku masih bisa menerima $1 sampai sekarang. Jadi mana yang lebih baik bagiku menurutmu? Remaja yang bodoh ini memilih nilai yang $1 untuk sesuatu yang tetap daripada hanya yang sementara. Di sisi lain, dia bukan orang bodoh, tetapi seorang jenius yang terlihat seperti orang bodoh, bukan? Remaja tersebut mengerti perbedaan di antara nilai dari yang sementara dan nilai yang tetap. Orang-orang lain berpikir, dia tidak tahu nilai uang, dia tidak tahu banyak. Mereka berpikir hanya seperti ini. Dewasa ini, banyak orang hidup di dunia ini tanpa mengetahui perbedaan di antara nilai dari yang sementara dan nilai dari yang tetap. Kalau ditanya, kamu pilih yang mana? Kebanyakan orang akan mengambil $10. Orang semacam itu memilih nilai dari hal yang sementara dan memilih kesenangan sementara. Sebenarnya remaja bodoh itu bukanlah bodoh, tetapi dia orang yang benar-benar bijaksana. Jadi hari ini bersama dengan saudara-saudari mengenai permasalahan nilai dari yang sementara dan nilai dari yang tetap, yaitu yang abadi. Walaupun kita kelihatannya memilih sesuatu hal yang nilainya kecil. Sebenarnya apa yang kita pilih itu nilai dari hal yang abadi untuk selama-lamanya. Mari kita pastikan kita anak-anak Sion adalah benar-benar orang yang semacam itu melalui Alkitab. Mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Firman ini sangat terkenal dan benar-benar diketahui banyak orang. Yesus telah disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang satu di kiri dan yang satu lainnya di kanannya. Ketika kita membandingkan kedua penjahat, yang di kiri dan yang di kanan, kita bisa mengerti siapa yang mengetahui nilai yang sebenarnya. Apa yang dikatakan penjahat yang di kiri yang hanya fokus pada hal sementara? Dia sudah menghujat. Dia menganggap orang-orang yang menghujat Yesus lebih besar dan lebih kuat daripada Yesus. Maka dia menghujat Yesus bersama dengan mereka untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari mereka. Dengan berpengharapan seperti itu, dia mengira akan mendapat karunia khusus dan hukumannya akan dikurangi. Jika dia menghujat Yesus dan berkata, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dia memainkan peran seorang juru bicara atas rakyat dan para prajurit yang sedang menghujat Yesus di bawah salib. Dia hanya mempertimbangkan nilai sementara. Dia mengharapkan bantuan dari orang-orang supaya hukumannya akan dikurangi. Jika dia berdiri di pihak mereka, maka dia menghujat Yesus bersama dengan mereka. Tetapi penjahat di kanan Yesus berfokus pada nilai yang abadi. Pada waktu tidak seorang pun berdiri di pihak Yesus. Karena dia berfokus pada nilai yang abadi, orang-orang di situ menghujatnya, menghinanya, dan mencemoohnya. Walaupun begitu, dia tetap memikirkan nilai yang abadi dan mengkritik penjahat di sisi kiri Yesus. Kita memang selayaknya dihukum karena kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat di kiri Yesus berpikir akan rugi jika di pihak Yesus. Jadi dia berdiri di pihak orang banyak. Namun dia tidak mendapatkan apapun. Padahal ternyata dia memilih hukuman yang lebih besar di neraka. Penjahat di kanannya tidak berpikir seperti itu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Walaupun dia merugi pada saat itu, dia memilih yang benar. Saudara-saudari, ada banyak hal yang harus kita pelajari dari kasus kedua penjahat itu. Sekarang ini banyak orang di dunia tahu kebenaran hari Sabat dan hari Paskah yang dipersaksikan di dalam Alkitab. Walaupun mereka tahu, banyak dari mereka tidak memilih yang benar. Jika aku memilih ajaran-ajaran itu, mereka akan berkata, "Aku ikut gereja yang sesat." Orang yang seperti inilah yang memikirkan nilai yang sementara. Kita semua yang berkumpul di sini hari ini harus memikirkan nilai yang abadi. Saudara-saudari, jalan keimanan yang sedang kita jalani, inilah jalan kepercayaan. Maksudnya tidak ternilai harganya. Kita harus mengerti nilai dari itu. Untuk kita hidup dalam iman dengan baik, kita harus mengerti akan nilai dari kebenaran ini, akan nilai dari kerajaan surga, akan nilai dari Tuhan, dan akan nilai dari anak-anak Tuhan. Seandainya ada sebuah batu di jalan, semua orang menganggapnya tidak berharga. Tetapi batu itu sebenarnya sebuah berlian atau sebuah batu permata. Jika begitu, apa yang Anda lakukan? Pasti berusaha banyak untuk mengambil batu itu. Dan khawatir banyak akan seseorang mengambilnya, bukan? Jika Anda tahu batu itu sebenarnya sebuah permata seperti berlian, Anda pasti akan menahan semua kesusahan untuk membawa batu itu. Itu dikarenakan Anda bisa mengetahui nilai batu itu. Di antara orang-orang beriman, bagaimana kita bisa tahu seseorang beriman atau tidak? Orang yang beriman tahu nilai dari keabadian. Sekalipun percaya kepada Tuhan dan datang ke gereja,
Orang yang tidak mengetahui nilai selalu disebut orang tanpa iman. Kenapa aku harus berbuat ini? Kenapa aku harus menjalani jalan ini? Kenapa aku harus merayakan hari Sabat? Kenapa aku harus memakai tudung waktu beribadah kepada Tuhan? Mengenai semua ini, warisan kekal sudah disediakan oleh Tuhan dan nilai yang abadi. Oleh karena itu, kita sedang menjalani kehidupan iman kita, bukan? Jika seorang yang tidak tahu nilai disuruh berjalan sepanjang 4 kilometer dengan membawa sebuah berlian seberat 10 kilogram atau 20 kilogram, dia tidak mau berjalan. Dia susah berjalan dan membuat alasan kenapa tidak bisa berjalan dan bersungut-sungut. Tetapi seorang yang tahu nilai sebuah batu seberat 20 kilogram adalah berlian, dia berjalan dengan sukacita yang besar. Alasannya karena dia tahu nilainya. Saudara-saudari, demikian jugalah kedua penjahat di sebelah Yesus yang disebut di dalam Lukas pasal 23. Satunya berpikir, dia akan merugi jika berdiri di pihak Yesus, maka bergabung dengan orang banyak untuk menghujat Yesus. Yang satunya sudah mengenal nilai Yesus. Walaupun Yesus dihujat dan dihina oleh manusia pada saat itu, penjahat itu mengetahui nilai keberadaan Yesus itu sendiri. Maka berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tolong bawa aku ke kerajaanmu yang mulia. Di antara 66 buku dari Alkitab, dialah orang yang paling tepat berbicara, orang yang paling beruntung. Dia tidak kebetulan mengucapkan kata-kata itu, tetapi mengucapkannya karena menyadari nilai dari Yesus itu. Orang-orang kudus gereja awal pernah dibakar hidup-hidup di tiang pancang dan dilemparkan ke singa sebagai mangsanya di Kolosium. Mereka sudah diperlakukan dengan buruk, disiksa dan dianiaya oleh masyarakat. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga iman mereka karena tahu nilai dari kerajaan surga, nilai dari Tuhan, dan nilai dari kepercayaan itu. Jadi ketika orang lain melihat mereka, mereka mungkin berpikir, mengapa percaya seperti itu? Bagaimana semua hati mereka? Dengan hati sukacita, dan hati senang, dan hati yang bahagia. Walaupun mereka diperlakukan seperti domba-domba yang dibawa ke rumah potong, mereka bersukacita setiap hari. Karena jika mereka meninggalkan dunia ini, ada suatu mahkota surga yang abadi, dan kemuliaan abadi disediakan bagi mereka. Karena mereka mengerti nilai itu, bahwa Tuhan akan menyambut mereka, dan malaikat-malaikat surga sedang mempersiapkan semuanya ini bagi mereka. Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau ketelanjangan atau pedang atau apapun saja bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apapun tidak bisa memisahkan. Ada orang yang menganggap penting suatu hal yang sementara, dan ada juga orang yang menganggap penting hal yang abadi. Saya yakin bahwa semua keluarga Sion kita yang berkumpul di sini hari ini hidup untuk nilai yang abadi. Penjahat di kiri Yesus mengira dia akan merugi jika berdiri di pihak Yesus, dan menganggap kekuatan manusia itu lebih tinggi daripada Kristus. Maka dia memilih di pihak mereka. Tetapi sekarang, bukankah dia berada di dalam neraka dan disiksa di situ untuk selama-lamanya? Jika begitu, orang yang berpikir merugi di pihak Yesus, mengapa mereka berpikir bahwa mereka akan merugi jika di pihak Yesus? Mari kita baca Lukas pasal 14. Kita sedang tinggal di dalam Tuhan. Sekarang adalah waktu untuk nilai itu terungkap. Pasal 14 ayat 25 kita baca. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Orang yang mengikuti Yesus pasti mengalami penderitaan dan pengorbanan. Ada yang berkata, "Aku mau percaya kepada Tuhan untuk hidupku makmur dan nyaman."
Semua agama mengajarkan segalanya akan menjadi baik jika percaya. Namun Yesus berkata, setiap orang yang mengikutinya harus memikul salib mereka. Kesulitan dan kesusahan akan mereka hadapi. Mereka berpikir bahwa mereka akan merugi jika berdiri di pihak Yesus. Tadi saya menceritakan tentang seorang bodoh yang terkenal. Ketika orang bodoh itu memilih $1, orang-orang tertawa dan memanggilnya bodoh. Tetapi sebenarnya dia bukan orang bodoh. Mereka yang menganggap dia seorang bodoh hanya memikirkan nilai nominal uang itu. Anggapan mereka bisa mendatangkan akibat yang baik, tetapi kebaikan itu tidak bisa berkelanjutan. Namun orang bodoh yang terkenal itu memilih $1 dalam jangka panjang, dan melalui pilihannya itu, dia bisa menerima ratusan dolar, bukan? Banyak orang berpikir bahwa mereka akan merugi jika mereka memikul salib dan hidup dalam penderitaan. Tetapi kita harus mengingat bahwa nilai yang abadi tetap ada di belakang penderitaan itu, bukan? Mari kita baca 2 Korintus pasal 3. Pasal 3 ayat 6 kita baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari apa? Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan perjanjian baru berjalan dengan memikul salib. Orang yang bertekad untuk mengikut Tuhan dengan memikul salib adalah pelayan perjanjian baru. Mereka menjadi pelayan perjanjian baru, bukan untuk kenyamanan dan kesenangan di dunia ini, untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Pelayan-pelayan perjanjian baru mengetahui nilai dari hal yang abadi. Orang-orang yang berpaling dari Yesus seperti Yudas Iskariot dan penjahat di sisi kiri Yesus adalah orang yang berpikir bahwa akan merugi jika berdiri di pihak Yesus. Mereka semua menganggap rendah nilai dari Yesus. Tetapi penjahat di sisi kanan Yesus mengerti Yesus ribuan kali lipat, bahkan miliaran kali lipat lebih berharga, lebih tinggi, dan lebih hebat daripada banyak orang yang di bawah salib itu. Itulah sebabnya dia bisa mengucapkan kata-kata yang dapat berkenan di hati Yesus. Dalam kesakitan yang sama dia tersalib. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Walaupun sangat haus dan kesakitan parah menyakitinya, karena kedua tangannya dipaku di kayu salib. Perkataan penjahat di sebelah kanan Yesus, seberapa besarkah kebahagiaan Yesus akan itu? Saudara-saudari, orang yang tahu nilai pasti akan memilih hal yang seperti ini. Kita harus selalu berdiri di pihak Tuhan. Bukankah kita harus selalu memilih hal-hal yang bernilai seperti itu? Mari kita baca Matius pasal 4. Pasal 4 ayat 18 kita baca. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Orang yang tahu nilai membuat pilihan seperti itu. Mereka tidak memikirkan nilai yang sementara, tetapi memikirkan nilai yang abadi. Orang yang memikirkan nilai yang abadi selalu berdiri di pihak Yesus. Pada saat kelaparan, pada saat kehausan, pada saat telanjang, bahkan jika sekalipun menghadapi banyak keadaan yang sulit. Ketika mereka memikirkan kehidupan mereka di kemudian hari dan harapan mereka, mereka semuanya mengetahui tidak ada yang lebih besar dan yang lebih baik. Demikian juga pada zaman ini. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang paling berharga pada zaman ini. Sama seperti Dia telah memanggil Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus di Danau Galilea. Dia memanggil kita untuk kita melakukan pekerjaan yang paling berharga,
sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru pada zaman ini. Orang-orang di dunia ini hidup mencari nilai yang sementara dan menganggapnya itu segalanya. Tetapi mereka pasti akan menyesal. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo pernah menjadi orang terkaya di dunia dan pernah melakukan segalanya sesuka hatinya sebagai seorang raja. Namun setelah dia memilih nilai duniawi yang sementara, dia mencari kesimpulan dari kehidupan manusia. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Dia tidak bisa membuat kesimpulan lain selain dari kata itu. Tetapi bersama dengan Kristus, bukanlah nilai yang sementara bagi semua orang yang telah hidup memilih nilai yang abadi. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau bahaya atau pedang atau apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, saat kita hidup dalam kehidupan iman, aku pergi ke gereja karena hari Sabat, aku pergi ke gereja karena hari Paskah, aku pakai tudung karena itu perintah Tuhan. Jangan berpikir begitu. Pada saat Sabat ini, semua perbuatan kita yang kecil ini, kita harus memikirkan tentang akibat apa yang akan datang pada kita pada masa yang akan datang. Tuhan berjanji untuk memberikan berkat kepada kita. Berkat yang diberikan Tuhan itu bukanlah kecil. Apakah nilai sebuah hadiah dari lurah, bupati, dan nilai sebuah hadiah dari presiden itu sama? Tidak, sungguh berbeda. Mari kita semua maju ke tujuan surgawi untuk mengambil hadiah yang akan diberikan Tuhan, Raja atas Raja di alam semesta. Dengan hati syukur dan hati sukacita, mari kita berjalan di jalan penginjilan, di jalan hari Sabat yang berharga, di jalan perjanjian baru, dan di jalan kerajaan surga. Firman hari ini, pilihan orang yang mengetahui nilai. Dengan pilihan ini berharap saya dan saudara-saudari akan dapat berdiri sebagai tokoh utama. Saya menutup khotbah ini, terima kasih.